Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oci Febrina. Saya adalah orang tua atau ibu dari Sabira Alula Adnan yang dikenal dengan Lala gitu. Jadi saya di sini hadir untuk memberikan sedikit informasi mengenai Sabira maupun tumbuh kembang anak. Sabira Alula Adnan itu artinya adalah anak perempuan pertama kesayangan yang penyabar dan menjadi penyejuk hati. Kalau misalnya benak yang hadir pertama kali ketika saya memiliki Sabira adalah kecemasan, kebingungan, dan ketakutan akan ketidakmampuan dalam mengurus Sabira sebagai orang tua baru. Mungkin kalau misalnya dalam kondisi medis dikenal dengan baby blues ya. Jadi memang saya merasakan sendiri kebingungan, mampu nggak nih saya buat mendidik Lala, membesarkan Lala. Jadi ada kebingungan tersendiri seperti itu. Kalau harapannya saya memiliki Sabira adalah Sabira bisa tumbuh menjadi anak yang penuh dengan adab, sopan santun, penyabar, dan memiliki tutur bahasa yang baik. Kekhawatiran saya yang utama sebagai orang tua adalah ketika saya salah menerapkan pendidikan untuk anak. Maksudnya saya salah mendidik. Jadi ketika apa yang saya harapkan Sabira tumbuh kembang dan dewasa seperti apa malah jadi bumerang buat saya dan orang tua saya dan ayahnya. Itu sih ketakutannya. Yang saya utamakan adalah kemampuan bahasanya semakin berkembang. Itu bisa saya stimulasi melalui interaksi, terus berbicara dengan bahasa yang baik dan benar, baca buku cerita, menyanyi, itu sih. Oh, kalau misalnya untuk screen time, itu Lala memang sangat-sangat dibatasi, terutama screen time menggunakan gadget. Jadi Lala itu menggunakan gadget tidak lebih dari 1 jam, dan itu pun tidak selalu setiap hari. Biasanya penggunaan gadget, screen time menggunakan gadget itu dilakukan pada saat Lala keluar, makan di luar, misalnya di restoran atau di mall, karena memang anak-anak usia dia kan tidak bisa fokus untuk benar-benar makan ya. Jadi ya udah kita gunakan itu screen time itu untuk supaya Lala bisa fokus untuk makan. Alhamdulillahnya saya dikaruniai Sabira yang memang cukup pengertian. Jadi saya belum pernah merasakan yang namanya Sabira tantrum. Jadi ketika ada ketidakcocokan atau ada keinginan Sabira yang memang belum bisa saya penuhi, saya cukup berikan dia pengertian. Dia sudah mengerti, jadi tidak pernah yang sampai meminta dan mengamuk atau tantrum. Kalau pemberian nutrisi itu contohnya mungkin dari makanan. Saya menggunakan prinsip 4-1-5 sempurna, nasi, lauk pauk, sayuran, buah-buahan, dan susu. Dan juga ada tambahan nutrisi multivitamin, contohnya adalah nutrisi otak dari Generos. Sabira itu memang sebenarnya memang dia sudah bisa berbicara, tapi setelah mengkonsumsi Generos, dia jadi lebih cepat untuk mengingat dan kosakatanya makin bertambah dan bervariatif. Jadi kadang tuh makin amazing aja gitu kita sebagai orang tuanya dapat kata-kata baru. Kalau misalnya expert mengenai tumbuh kembang Sabira itu belum pernah, cuma memang Sabira dulu pernah sakit dan saya pernah direkomendasikan desa untuk penambahan multivitamin, karena sesungguhnya balita itu tidak cukup hanya mengkonsumsi makanan dan susu, jadi perlu ada tambahan multivitamin untuk penambahan nutrisinya. Kalau disebut sebagai anak yang hiperaktif, saya jujur aja tidak terlalu bermasalah. Lala memang sebenarnya cukup aktif, karena saya mendapat info dari DSA bahwa anak yang aktif adalah anak yang sehat. Jadi saya tidak pernah mengkhawatirkan kalau misalnya Sabira disebut hiperaktif atau apapun itu. Kalau untuk pesan, mungkin saya cuma bisa bilang semangat untuk Bunda, jangan pernah menyerah hanya karena perkembangan anak Bunda berbeda dengan anak yang satunya. Karena sebenarnya perkembangan anak itu berbeda-beda.
Bahkan dalam hubungan adik dan kakak pun tidak selalu sama perkembangannya. Jadi jangan pernah merasa anak saya belum lancar berbicara, anak saya belum bisa berjalan. Itu pasti akan ada waktunya. Cuma ya kita berikhtiar melalui mungkin multivitamin atau apapun itu. Terus yang kedua, mengenai tips parenting, memang ada beberapa bunda-bunda yang mempertanyakan parenting yang baik itu seperti apa. Saya cuma bisa bilang, kalau parenting itu ada banyak macam versinya, tapi tidak semua cocok dengan bunda ya. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan bunda dalam mendidik anak. Hanya itu saja. Terima kasih sebelumnya sudah memberikan pertanyaan dan dan saya memberikan penjelasan yang sesuai dengan kemampuan saya ya. Jadi tolong diambil positifnya, dibuang negatifnya. Terima kasih. Assalamualaikum.